Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inafis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan Allah, pasrahkan sok semuanya pasrahan rumah pasrah. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023.
Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Pilih ayam ada lebat semua.
pasrahkan wa Allah, pasrahkan sok semeneh kapasrahan rumah pasrahan. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain lagi. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP. Dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri, dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat
mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagar Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat,
Para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdhanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot,
sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan Allah, pasrahkan sok semuanya pasrahan. Rumah pasrah. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Pilih ayam nomor yang lebat semua. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok semuanya pasrahan. Rumah saja. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah
aparat dari Dalmas Polres Subang dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP. Dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar.
Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut.
suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis.
Pasrahkan wa Allah, pasrahkan sok semuanya pasrahan. Pasrah. Bagus. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Untuk pilih ayam dari lebat semua. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan sok sumeren kapasrahan rumah sakit. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini.
adalah mobil laboratorium forensik Polri. Dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang.
Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini.
Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inafis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan di Treskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan Allah, pasrahkan sok semuanya apa Tuhan di rumah saya. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi.
Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitasi oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Pilih ayam ada yang lebat, sok pasrahkan Allah, pasrahkan sok semerah kapasrahan
Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri, dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat, karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat
mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat,
Para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara,
yang dikenal sebagai Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan wak Allah, pasrahkan sok semuanya apa Tuhan. Rumah pasrah. Bagus. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Sok pilih aya nu tadi lebat sok mangga. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok semuanya itu pasrahan. Kurang masuk kan? Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah
aparat dari Dalmas Kabupaten Subang dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP. Dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar.
Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut.
suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis.
serahkan wa ka Allah pasrahkan sok sumere kapasrahan rumah pasrah Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Sok pilih ayam nomor yang lebat sok mana? Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok semerah pasrahan. Kurma pasrah. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini.
Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri. Dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang.
Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini.
Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inafis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan di Treskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok semuanya pasrahan. Rumah pasrah. Bagus. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi.
Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Pilih ayam ada lebat pasrahkan Allah, pasrahkan sok semeren kapasrahan
Kurang masuk kan? Masuk. Agus. Nanti tuh. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri, dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat, karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat
adalah mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat,
Para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot,
sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok sumeren kapasrahan. Rumah pasrah. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Rizka. Sok pilih ayam ada lebat sok mana. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok semerah kapasrahan. Kurang pasrah. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah
aparat dari Dalmas Polres Subang dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain lagi. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, pihak kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Ini adalah mobil laboratorium forensik Polri, dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar.
Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut.
Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini. Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inavis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis.
mesra sok semenen kapasrahan pasrah. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Ra Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Sok pilih aya nu gede lebat sok mangga. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok sumeren kapasrahan. Guru pasrahan. Bagus. Baik, izin melaporkan saat ini pihak kepolisian sudah mulai berdatangan, TKP sudah mulai dijaga oleh sejumlah aparat dari Dalmas Polres Subang, dan pihak Inapus juga sudah datang dari Polda Jabar. Kenain rumahnya, kenain Pak. Ya kenain itu. Baik, seperti yang bisa pemirsa Tribun saksikan saat ini, kepolisian sudah mulai menjaga kawasan TKP dan puluhan personil Dalmas dikerahkan untuk mengamankan TKP, dan saat ini juga rekan media terus sibuk mengabadikan momen-momen kedatangan pihak kepolisian yang saat ini sudah mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini.
Laboratorium Forensik Polri, dan unit Jatantras juga sudah datang, Inapis sudah datang. Kita akan menunggu olah TKP ulang seperti apa. Nampaknya dalam olah TKP ulang ini akan dilakukan secara ketat dengan pengamanan yang ketat karena ditakutkan akan banyak masyarakat yang membludak di kawasan TKP ini, mengingat ini adalah mobil rombongan dari Polda Jabar. Inilah suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang.
Pihak penyidik Polda Jabar kasus pembunuhan ibu dan anak, hari ini, tak hanya melakukan olah TKP ulang. Namun juga terus mencari barang bukti berupa golok terkait kasus Subang, berdasarkan pantauan tribunjabar.id, Selasa, 24/1/2023, anggota Resmob, Samapta dan Jatanras hingga Polwan dikerahkan untuk mencari golok hingga menyusuri perkebunan kacang panjang di belakang TKP yang jaraknya sekitar 100 meter. Selain ke perkebunan, anggota Samapta juga sempat naik ke atap genting rumah untuk mencari golok. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanda-tanda ditemukan golok tersebut. Olah TKP ulang yang sudah berlangsung setengah jam tersebut dilakukan fokus di luar rumah TKP, sementara di dalam rumah masih belum dilakukan. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan depan TKP untuk menyaksikan langsung jalannya olah TKP ulang. Tak hanya warga masyarakat, para awak media dan YouTuber juga memadati kawasan TKP. Masyarakat terlihat begitu penasaran ingin melihat dari dekat kasus Subang yang saat ini sudah mulai terungkap tersebut. Suasana TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, pihak penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa salah satu tersangka yakni Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil Resmob ke TKP. Setiba di TKP langsung digiring ke belakang TKP. Belum terlihat aktivitas Danu di belakang TKP, berdasarkan pantauan tribunjabar.id. Saat ini, terlihat pihak Inavis masih melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya dua jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di depan rumah. Sementara di belakang rumah terlihat aktivitas tim penjinak bom yang sedang menyusuri golok menggunakan alat metal detektor, dibantu oleh puluhan anggota polisi lainnya. Pencarian golok tak hanya di belakang rumah namun hingga ke kawasan kebun kacang di belakang dan samping TKP. Keluarga juga turut menyaksikan jalannya olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Bahkan Lilis juga mendapatkan info, tidak hanya Danu yang dihadirkan di TKP, tapi Yosep juga kabarnya ada akan hadir. Lilis berharap, olah TKP ini bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, menangis histeris saat proses olah TKP ulang kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Olah TKP ulang digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak, dengan melibatkan anggota Polres Subang dan Ditreskrimum Polda Jabar. Dua perempuan tua yang mengenakan kerudung hijau menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Kedua perempuan tersebut adalah Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya kakak almarhumah Tuti Suhartini.
Kedua perempuan tersebut datang di TKP melihat proses olah TKP ulang yang dilakukan oleh pihak Inafis dan Puslap 4 Polri. Namun saat di depan TKP tiba-tiba keduanya menangis histeris kesurupan. Polisi, yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah TKP. Setiba di halaman TKP atau tempat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihilangkan nyawa, kedua perempuan itu langsung terdiam. Saat ini keduanya masih berada di TKP dan menyaksikan langsung proses olah TKP ulang kasus pembunuhan yang menewaskan adik mereka tersebut. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP, ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Rara, yang dikenal sebagai Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir di TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Sejumlah keluarga Tuti dan Amalia, korban kasus Subang, kesurupan saat proses rekonstruksi kasus Subang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Rekonstruksi digelar di TKP kasus Subang, di Jalan Cagak dengan melibatkan anggota Polres Subang dan di Treskrimum Polda Jabar. Pantauan Tribun, ada dua perempuan tua mengenakan kerudung hijau, keduanya menangis menjerit-jerit bahkan terkadang merintih pilu. Peristiwa berawal saat keduanya berdiri di depan TKP kasus Subang. Tanpa sebab jelas, keduanya tiba-tiba saja menangis. Pasrahkan wa Allah, pasrahkan. Sok sumeren kapasrahan. Kurma jalan. Bagus. Sisi lain kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 itu. Rara yang dikenal Peramal Tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitas oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi.
Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar membawa Rara Indigo, pawang hujan MotoGP ke TKP kasus Subang, Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam kasus ini, polisi sedang berusaha mengungkap pelaku perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang terjadi pada 21 Agustus 2021 itu. Rara yang dikenal peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP kasus Subang untuk membantu mengungkap tabir kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kehadiran Rara di TKP kasus Subang diduga difasilitasi oleh Polda Jabar terutama untuk menerawang golok yang saat ini sedang dicari puluhan polisi. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga diketemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Polisi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok, dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.